Kidung itu kalau menurut arti orang Sunda, kidung itu adalah nyanyian atau kawi, atau bisa dikatakan juga sebagai tembang yang memiliki sifat agung. Karena kidungan itu lirik-liriknya berisikan pesan-pesan moral yang mengungkapkan sebuah perasaan. Kidung itu sebetulnya banyak jenisnya ya. Jenis-jenis kidung itu banyak. Kidungan itu ada kidung kalau di dalam kehidupan adat orang Sunda yang disajikan di pernikahan, ada kidung yang disajikan di sunatan, ada kidung meminta keselamatan dalam acara-acara desa. Juga suka disebut juga sebagai kidung selamat kalau acara-acara desa. Jadi jenis-jenis kidung itu ada beberapa macam, tetapi intinya sih kidungan itu adalah nyanyian pembuka. Jadi sebelum kita menggelaran, kidung itu disajikan sebagai kembang pembuka atau kawih pembuka. Di dalam kidung pengantin itu ada urutan-urutan penyajian. Misalnya dari pembukaannya biasanya kita menggunakan raja atau kunusari. Kemudian setelah raja baru kita masuk kepada kidung. Kemudian dikreasikan lagi pada acara sungkemannya itu suka menggunakan pupun dan ati, kemudian menggunakan lagu-lagu gede ya, lagu-lagu tembang gitu. Kemudian ada lagu-lagu nimang, pokoknya yang berisikan pesan-pesan kepada pengantin agar di dalam mengarungi kehidupan barunya bisa dia lebih baik lagi dan lebih berhati-hati. Hidupmu pusti kunci gedong kabagdaan aya disebut kami undun mah anggur duana sangkan mulus lagi rabi. Kalau kidung itu memang tidak terlepas yang disebut dengan pupuh, karena memang kidung juga banyak yang menggunakan jenis-jenis pupuh di dalam kidung itu. Ada yang menggunakan pupuh sinom, ada yang mas kumambang, ada yang menggunakan juga pupuh dangdang gula, mijil, semuanya ada 17, tapi setiap orang berbeda menyajikan kidungan itu. Ada yang mengambil pupuh apa itu tergantung kreasi masing-masing. Ari ayun kaset ayun pupuh, contoh pupuh dan sifat-sifatnya ya. Kalau misalnya pupuh yang bersifat nasihat yang lebih menyentuh keperasaan seperti pupuh mas kumambang, itu sangat menyentuh sekali kepada rasa. Misalnya lagunya gini, barudak kudu mikir tileletik mane kahutangan ukolot ti barang lahir nepi ka ayeuna pisan. Jadi itu kan pesan kepada anak agar tidak melupakan jasa orang tua. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi pupuh atau kidungan yaitu biasanya alat musik kecapi. Karena alat musik kecapi itu termasuk alat musik mandiri, sehingga bisa mengiringi lagu-lagu atau kawi-kawi termasuk pupuh.
Kalau yang menggunakan pupuh boleh kalangan siapa saja, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, semua boleh menggunakan pupuh. Untuk kepentingan apa? Karena pupuh itu kan sebuah lagu yang memang adalah milik orang Sunda gitu. Milik orang Sunda. Pupuh itu memang isi-isinya ada yang bersifat jenaka, ada yang bersifat nasihat, kemudian ada yang bersifat tegas gitu. Jadi memang Pak Pupuh itu sih pengertiannya adalah kawih atau tembang yang terikat oleh aturan-aturan pupuh gitu. Kalau aturan pupuh itu ada yang disebut guru lagu, ada yang disebut dengan guru bilangan. Pupuh itu ada dua macam, dua jenis ya. Ada yang berirama merdeka dan ada yang berirama tandak. Kalau irama merdeka artinya nyanyiannya atau tembangnya tidak terukur atau tidak terpaku pada matra atau wiletan. Ya, jadi bebas. Kalau irama tandak adalah nyanyian pupuh yang sudah diatur dengan irama gitu. Jadi ada harganya, ada harga notnya, ada ketukannya, ada rasanya, ada dinamikanya. Kidungan disajikan dalam berbagai acara. Hajat desa biasanya sebelum acara hiburan dibuka dengan kawih kidung, dengan kidungan. Upacara sawer penganten itu ada kidungannya. Upacara nyunatan atau hitanan ada kidungan. Wisudaan kalau yang mau pakai boleh dengan adanya kidungan, karena kalau wisudan itu kan nasihat buat para wisudawan gitu. Tentunya liriknya, kata-katanya disesuaikan dengan kebutuhan. Cara penyampaiannya biasanya kidung yang menyanyikan lagu-lagu kidung itu berdiri, kemudian menjelaskan apa-apa yang ada di dalam kidungan itu. Kan ada dalam kidungan itu, kalau di pengantin, acara pengantinan ada syarat-syaratnya, ada simbol-simbolnya seperti uang recehan, kemudian ada kuning, ada beras, ada permen, itu dijelaskan semua, ada pesan moralnya. Yaitu hal yang ingin disampaikan adalah menyampaikan amanat yang terkandung dalam kidungan sesuai dengan tema yang diusung pada waktu itu. Kalau misalnya acara pengantin berarti ingin menyampaikan petuah-petuah di dalam rumah tangga. Kalau budak sunat ingin menyampaikan pesan-pesan atau amanah untuk kemajuan anak di masa yang akan datang. Jadi ya memang apa yang ingin disampaikan yaitu amanahnya, amanah yang disesuaikan dengan situasi ya, dengan situasi atau kebutuhan apa tentang dari kidung itu sendiri. Teku tangguh perbawa sapi lulungan, satila sajiwa, kalau menurut saya sih sebetulnya tidak ada perbedaan. Karena apa? Maknanya sama, simbolnya sama, tujuannya sama. Tetapi yang membedakan adalah bahasa yang digunakan. Atau istilah, mungkin istilah lain daripada kidung mungkin untuk wilayah tertentu. Di Jawa ada yang disebut dengan kidungan, menggunakan laras velog atau selendro. Di Jawa Barat juga ada. Tujuannya sama, memberikan nasihat, menyampaikan pesan-pesan moral, gitu, pesan-pesan di dalam kidung. Sama, tidak ada perbedaan.